Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umu Nova, kita bertemu kembali dalam program kita Indahnya Islam, tentu saja di channel kesayangan kita LDS TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema Allah Subhanahu wa taala, teman curhat terbaik sepanjang masa. Untuk mengurai materi ini saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir bersama kita semua, seorang praktisi pendidikan dan pemerhati generasi. Beliau adalah Ustazah Siska Mailana Sari, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita masuk kepada materi kita, saya akan menyapa Ustazah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Mbak Nova, masih tetap semangat. Semangat ya Ustazah, cerah-cerah, kayaknya fresh nih. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di LDS TV ya Ustazah, untuk membahas mengenai curhat-curhatan ya Ustazah. Iya betul. Nah Ustazah, ternyata yang butuh curhat itu bukan cuma muslimah, mungkin muslim juga butuh curhat ya Ustazah. Iya, kan betul. itu semua manusia butuh mencurahkan mencurahkan isi hatinya kondisi, ya. hati Iya, ya, betul. tentang kondisi hatinya atau kehidupan yang telah hari-hari yang telah dilewati. Menurut Ustazah sendiri seperti apa sih Ustazah? Kenapa sih manusia itu umumnya yang lebih banyak curhat itu orang-orang dewasa yang sudah mungkin banyak problematikanya Ustazah. Iya, Kenapa manusia harus curhat itu Ustazah? Iya, baik Mbak Nova dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ini kesempatan kali ini kita bahas tentang curhat-curhat gitu ya. Ini memang seru nih sepertinya ya. Karena kenapa sih, seperti pertanyaan Mbak Nova tadi, kenapa sih manusia itu butuh curhat? Cerita gitu ya, mencurahkan isi hatinya. Kenapa butuh seperti itu? Karena kita tidak memungkiri bahwa di kehidupan saat ini, apalagi kehidupan modern ya, dengan segala macam hiruk pikuknya, persoalan kehidupan, kesulitan kehidupan gitu ya, pasti ini setiap manusia atau setiap diri kita lah ya, itu memiliki persoalannya masing-masing, memiliki masalahnya masing-masing, dan memiliki beban hidup masing-masing. Nah, ketika mereka memiliki persoalan, ketika mereka memiliki beban hidup, tentunya kan menginginkan solusi, atau setidaknya walaupun dia tidak butuh solusi, dia sudah tahu nih, misalnya, oh sebenarnya masalah ini aku udah tahu nih gitu ya, penyelesaiannya. Tetapi kadang-kadang butuh untuk mencurahkan, untuk bertukar pikiran, atau setidaknya ingin mengeluarkan unek-unek yang dia punya. Iya, betul sekali. Makanya dia butuh curhat gitu. Nah, ekspresi curhat dari setiap orang itu pastinya berbeda-beda juga gitu. Ada yang cukup telepon temannya gitu ya, atau ya sekedar bertemu temannya untuk mencurahkan segala macam isi hati, unek-unek yang dia punya untuk bisa didengarkan. Lebih baik lagi kalau misalnya diberikan solusi, misalnya begitu ya. Ada juga yang mengekspresikan ke keluarganya atau ya pasangan hidupnya ya, kepada suaminya atau kepada istrinya gitu ya, yang suami dan istri ini kadang-kadang kan menjadi sahabat, menjadi teman terbaik yang dianggap bisa menyimpan segala macam rahasianya gitu ya, aman gitu, misalnya begitu. Ada yang begitu, ada juga yang kemudian ingin mengekspresikan persoalannya, ingin mengekspresikan masalahnya gitu ya, itu di media sosial. Ya, sering ya kita lihat ya, status di media sosial manapun ya, di platform manapun, baik yang berbentuk audio maupun audio visual gitu tuh ya, itu sangat banyak. Ada yang ya itu sebuah ekspresi masing-masing dari kita ketika kita memiliki persoalan. Nah, terkadang justru curhatan ini ya, yang kepada temannya, kepada keluarganya, atau kepada media sosial yang itu bisa diakses oleh banyak orang ya, walaupun kadang-kadang juga dibatasi ya, misalnya di media sosial hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Cuma kan itu sudah menjadi konsumsi umum kalau kita bilang ya, kalau sudah di media sosial, namanya media sosial ya, yang nggak tahu jadi tahu. Betul, yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian
musibah, kesedihan, persoalan itu menjadi konsumsi publik akhirnya gitu. Yang terkadang justru ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan pencerahan gitu ya, malah justru menjadi persoalan baru. Ketika mencurhatkannya itu kepada orang atau kepada media yang tidak tepat gitu. Justru timbul pertanyaan sana sini gitu ya, akhirnya orang jadi malah jadi suuzon atau jadi bahan gibah. Yang nggak merasa jadi loh kok padahal belum tentu ditujukan kepada si A atau si B, tapi karena orang itu merasa jadi kan menimbulkan prasangka begitu ya Ustaz? Betul, malah menimbulkan prasangka gitu, karena oh ini sebenarnya untuk si A gitu ya, tapi ternyata si B yang tersinggung. Malah justru itu tadi, bukannya persoalan ini menjadi terurai, kemudian persoalan ini menjadi menemukan titik temu solusinya, malah justru menambah persoalan yang baru gitu. Persoalan yang lama yang dicurhatkan tadi belum nemu solusinya, malah justru ditambah dengan persoalan baru yang akhirnya menjadi berat untuk si penderita, si yang punya masalah itu gitu justru. Nah ini yang makanya curhat itu harus ada tempat-tempatnya. Kita harus memilih tempat curhat yang terbaik gitu ya, yang dia bisa menyimpan segala macam rahasia gitu ya, aibnya bisa tertutup, tidak menjadi bahan perbincangan. Nah ini ya namanya tadi ya, manusia butuh curhat pasti, karena tidak mungkin manusia itu memendam persoalannya sendiri, malah akhirnya kalau depresi, ya betul, stres gitu ya, ya mempengaruhi mental health kalau kata anak sekarang gitu ya. Jadi kesehatan mentalnya jadi terganggu gitu ketika si persoalan ini tidak diungkapkan keluar atau dia pendam sendiri gitu, karena dipendam kemudian dia tidak bisa menemukan solusi, ya tadi itu malah bisa berakibat fatal, depresi, atau lebih buruk lagi bisa menyebabkan persoalan yang lain gitu. Luar biasa. Baik Ustazah, kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya, tapi sebelumnya kita akan cut dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap di depan layar televisi Anda karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih di Indahnya Islam bersama saya Ummu Nova dengan tema Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman curhat terbaik sepanjang masa. Kita kembali ke Ustazah Siska. Ustazah, tadi kan disampaikan bahwa kalau kita curhat tuh biasanya kalau kita nih sebagai manusia curhatnya ke suami, ke sahabat, ke teman, bahkan ada yang ke psikolog gitu ya kalau sudah sampai depresi, stres gitu ya Ustazah. Kemudian tadi Ustazah sampaikan bahwa kita itu perlu yang curhat itu benar-benar safe gitu loh, 100%, dan memberikan solusi yang pastinya itu udah yang paling terbaik lah buat kita, juga buat yang lain, tanpa harus melukai atau menyalahi hak orang karena status kita di media sosial. Silakan tuh Ustazah, saya semakin penasaran nih. Mungkin saya mewakili pemirsa di rumah ya. Tafadhali Ustazah. Iya, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, sebenarnya sih boleh saja ya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh curhat kepada seseorang, tidak boleh mencurahkan sesuatu yang ada di pikiran dan hati kita di media sosial misalnya. Sebenarnya ya boleh-boleh saja ya, tetapi ada takaran dan ada ukurannya. Hal-hal apa saja yang boleh kita ungkapkan, hal-hal apa saja yang harus kita keep sendiri gitu ya, yang nanti akan ada tempatnya publik gitu ya Ustazah. Betul, karena tadi itu
bisa jadi ya, walaupun saat ini sedang menjalin sebuah hubungan baik atau menjadi suami istri, bisa jadi suatu saat si suami istri kan tidak menutup kemungkinan kan. Banyak kasus-kasus gitu. Kemudian setelah berpisah menceritakanlah aib masing-masing kan, yang dari curhatan tadi di depan umum ya. Iya betul, tuh begitu. Atau yang sekarang sedang berteman, suatu saat ada konflik antar teman ini, yang akhirnya curhatan-curhatan tadi malah justru diumbar ke publik gitu ya, atau diungkapkan, diceritakan kepada orang yang lainnya lagi. Saling menjas dan memojokkan ya Ustazah. Betul, apalagi di media sosial gitu. Yang penduduk yang ada di media sosial kan tidak bisa kita prediksi. Punya jejak rekam ya Ustazah, karena status-status tadi itu mungkin orang akan melihat misalkan adalah salah satu seperti Facebook, orang bisa merunut gitu kan. Oh, sekian-sekian, atau Instagram atau yang lain-lain platform yang lain ya. Jadi memang ya namanya di media sosial ya pasti meninggalkan jejak digital yang bisa diakses semua orang. Itu persoalan beberapa tahun yang lalu bisa diakses lagi gitu. Padahal sudah baik-baik saja gitu misalnya. Kemudian dibicarakan lagi jadi persoalan baru lagi di masa yang akan datang. Nah ini memang perlu hati-hati. Bukan berarti tidak boleh. Atau misalnya yang sudah pada taraf depresi misalnya ya, itu ya boleh-boleh saja untuk konsultasi kepada profesional gitu. Ya bukan berarti tidak boleh sama sekali tadi ya gitu, hanya saja yaitu kerentanan terhadap curhatan tadi, apakah persoalan tadi bisa mendapatkan solusi, disimpan dengan baik-baik gitu ya, apakah akan mendatangkan masalah di masa yang akan datang. Nah sebenarnya boleh saja untuk bercerita kepada orang yang lain gitu ya, kepada teman, pada keluarga dan yang lainnya, hanya saja yang tidak diperbolehkan sesuai tema tadi ya, bahwasanya Allah itu adalah tempat curhat terbaik sepanjang masa. Kenapa begitu ya? Karena Allah lah yang kemudian bisa menyimpan segala cerita yang kita punya, segala persoalan yang kita punya, sekalipun aib gitu ya yang kita punya, tidak akan tuh gitu ya Allah beberkan kepada manusia yang lain gitu, akan tertutup rapat gitu. Karena seandainya Allah itu membuka aib kita, mungkin pemirsa LDS TV sudah tidak mau lagi melihat saya gitu ya, karena aib yang sudah Allah buka gitu ya. Karena kita aib-aib kita kan sedang Allah tutup gitu, memang Allah tutup. Makanya tempat curhat terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya sebagaimana ya karena kita tempat bergantung, tempat bersandar ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ketika kita bercerita curhat persoalan kita kepada manusia yang lain gitu ya, itu ya hanya curhat saja, tetapi untuk tempat bergantung dan bersandar tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali ya, saya berarti kalau Allah itu bukan cuma sekedar bisa save dan comfort untuk teman curhat, tetapi juga Allah itu memberikan solusi terbaik pastinya ya Ustaz. Betul gitu, karena kalau kita curhat kepada sesama makhluk kan lemah gitu ya. Ketika dia memberikan solusi, ketika dia istilahnya mendengarkan curhatan kita, namanya makhluk lemah ya. Nah, kecuali kalau misal kita kepada Allah yang maha segalanya, selain tadi menutup rapat persoalan kita, juga sekaligus bisa memberikan solusi dan memberikan penguat pada diri kita. Sebagaimana zikir yang sering kita ucapkan ya, la haula wala quwata illa billah gitu, bahwasanya tiada kekuatan kecuali hanya dengan kekuatannya Allah saja. Gitu, kita bersandar menggantungkan segala sesuatunya ya kepada Allah. Begitupun ketika kita memiliki persoalan gitu. Ya persoalan ya segala macam lah ya, persoalan problematika hidup lah ya Ustazah. Betul, kesulitan ekonomi gitu misalnya, atau dengan pergaulan sesama teman, di tempat kerja, di sekolah dan yang lain-lainnya, hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Nah ini menunjukkan bahwasanya dengan zikir itu saja gitu ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuat gitu. Mau kamu cerita 1000 persoalan yang kamu punya, Allah itu akan selalu mendengarkan.
gitu, dan Allah akan selalu memberikan solusinya. Meskipun itu diulang kan kalau Iya, masih betul. bisa aja bilang bosen nih gue, lu itu melulu Iya, keluhannya betul. gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau lo nggak pernah ada bosennya ya Ustazah. Iya, kalau curhat ke teman kan ini lagi gitu ya. Kemarin kan sudah dibilangin begini begitu gitu ya. Tapi kok cerita lagi. Dan kalau Allah itu akan mendengarkan segala apapun yang kita curhatkan gitu ya, yang kita keluhkan, kita nangis mau meraung seperti apa gitu ya. Kita bisa ya, kalau dengan orang lain itu kan pasti ada batasan juga ya ketika kita menceritakan. Ada batasan-batasan yang tidak mungkin kita sevulgar itu untuk menyampaikan persoalan kita. Tapi kalau dengan Allah gitu ya, kita akan mengungkapkan seburuk-buruknya persoalan itu tuh akan kita ungkapkan semua. Istilahnya kita benar-benar menyerahkan, percaya kepada Allah bahwasanya Allah itu tidak akan membuka apa yang sedang kita ceritakan ini. Nah, percayanya kita kepada Allah tentang bagaimana Allah ini nanti akan mendengarkan segala keluh kesah kita, kemudian akan memberikan solusi, baik solusi itu yang sudah ada di dalam ya syariat Allah itu kan sudah sempurna ya, mengatur segala sisi persoalan kehidupan kita, di problem apapun semuanya ada di dalam Al-Quran gitu. Hanya saja kan kadang kita perlu ditunjuki, ya Allah bagian mana sih ini solusinya gitu ya. Nah, ini perlu kita mencurhatkan itu kepada Allah ya di segala macam waktu lah. Tidak harus menunggu sepertiga malam. Di sholat-sholat wajib kita, dia di semua doa yang bisa kita panjatkan itu, ya kita curhatkan segala problem yang kita punya gitu. Masya Allah, luar biasa ya Ustazah ya. Semakin kesini semakin memahami betapa pentingnya kalau kita itu curhatnya sama Allah, karena itu tempat yang paling tepat. Baik Ustazah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi Anda karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Masih bersama saya Ummu Nova di Indahnya Islam dengan tema Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman curhat terbaik sepanjang masa. Kembali lagi kita bersama Ustazah Siska. Ustazah, kan kalau kita curhat nih sesama manusia, kita tuh bisa langsung dengar apa komentar dia. Terutama kalau kita itu lagi misalkan, ya Allah lagi sedih-sedihnya, dihibur tuh langsung mendapatkan respect ya, responnya tuh langsung. Kalau kita sama Allah itu kan nggak tahu nih, kita cuma ngeluarin sampai kita tahu. Maksudnya kalau itu nggak instan ya Ustazah ya. Menurut Ustazah, gimana sih cara kita supaya kita itu benar-benar klik dan meyakinkan diri sendiri bahwa apapun yang Allah berikan nanti ke depannya gitu, itu adalah jawaban dari Allah yang itu pastinya udah terbaik buat kita. Betul. Karena ketika kita khusyuk hanya berkholwat dengan Allah gitu, kita akan terasa juga gitu ya. Akan terasa ada bahwasanya getaran betul, sendiri. ada getaran-getaran sendiri bahwasanya Allah itu hadir gitu. Tidak perlu kita melihat sosoknya Allah itu, kita sudah merasakan bahwasanya Allah itu hadir dan mendengarkan kita gitu. Lah istilahnya ya Ustazah, ketika curhat itu sama Allah itu khusyuk gitu, dan menghadirkan Allah ya. Betul, dan memiliki keyakinan penuh bahwasanya Allah itu, nah keyakinan itu yang penting, bahwasanya Allah itu akan memberikan segala macam solusi, kemudian mendengarkan kita. Setidaknya mendengarkan kita itu kan Allah Maha mendengar setiap makhluknya, karena memang kita kan diperintahkan untuk berdoa ya kepada Allah, meminta segala apapun lah gitu ya. Nah, sebagaimana kita belajar dari Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya ya, yang itu diabadikan dalam Quran surat Yusuf ayat 86, yang artinya dia menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Bahwasanya Nabi Yakub kan tidak tahu anaknya sedang ada di mana, keadaannya seperti apa, tetapi dia pasrah 100% kepada Allah, mengadukan segala macam kesusahan dan kesedihannya hanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika memiliki persoalan. Nah, persoalannya berat, ketika kehilangan anak yang paling disayangi gitu. Itu kan sudah sesuatu yang bisa
memberikan pukulan yang luar biasa gitu kepada orang tua. Nah ini Nabi Yakub menyerahkan itu hanya kepada Allah gitu, kesedihan dan tadi segala macam persoalan yang dia punya. Begitu pula janji Allah, ketika kita mendekat, ya Allah maka akan semakin dekat kepada kita gitu. Nah sebagaimana Allah ini ya, ketika kita ingin mendekat tadi, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maksudnya tentang Allah, maka sesungguhnya aku itu dekat gitu. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa jika dia memohon kepadaku. Nah berarti kan ketika kita bercurhat gitu ya, ketika kita mohon kepada Allah tentang solusi, tentang persoalan yang kita punya, ingin diringankan, ingin diselesaikan persoalannya, Allah akan mengabulkan karena kita memohon kepada Allah gitu. Nah kepercayaan ini nih yang seharusnya harus kita hadirkan. Tidak perlu kita mendengarkan gitu ya suaranya bagaimana, tidak perlu ada sosok fisik yang harus kita hadirkan, tapi ketika kita sudah, kan kita percaya Allah itu ada gitu, Allah maha mendengar apapun yang kita ucapkan, apalagi ketika kita sudah memohon kepada Allah. Berdoalah gitu. Kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Betul ya tadi bahwasanya dalam Quran surat Qaf ayat 16 juga disebutkan kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya gitu. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita gitu. Jadi sangat dekat tuh Allah dengan kita. Saya juga pernah mendengar ada zikir yang ya qoribu yang mujib ya, yang maha dekat dan maha mengabulkan. Berarti ketika kita ditimpa suatu musibah, kita butuh teman curhat, kita butuh penguatan. Ya Allah itu memang nggak ada solusi lain ya Ustazah ya. Betul. Ya hanya dengan berserah diri kepada Allah, memohon bagaimana petunjuk untuk persoalan ini diselesaikan, bagaimana kesedihan ini akan dihilangkan, kesusahan ini akan dihilangkan, perasaan-perasaan yang berat itu akan dihilangkan oleh Allah gitu ya. Ya kita kan memohon kepada Allah gitu. Nah Allah itu akan mengabulkan segala permohonan yang kita yang kita mohonkan kepada Allah. Ya tidak harus melulu detik ini juga gitu, karena Allah itu nggak instan ya. Betul. Ya. Allah itu maha mengetahui apa yang jadi kebutuhan waktu yang tepat. Betul. Apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan yang kita inginkan. Betul. Ya, dan kapan waktu yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan ini hanya Allah lah yang tahu. Bisa jadi kita pengennya buru-buru gitu ya, pengen saat ini juga selesai, ternyata kata Allah itu nanti masa yang terbaik itu nanti 1 hari lagi, 2 hari lagi. Nah ini yang harus ada di dalam diri kita, menjadikan Allah itu sebagai tempat curhat terbaik sepanjang masa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Maka jika Allah semakin dekat, maka kita tidak perlu mencari tempat-tempat curhat dan mengeluhkan problem-problem yang kita punya kepada selain Allah gitu, karena memang Allah lah yang maha segalanya. Ya tadi maha mengabulkan doa, maha pemberi solusi, maha memaafkan segala macam kesalahan yang kita punya. Misalnya kita sedang melakukan sebuah kesalahan, kita mengadu kepada Allah mohon ampun, Allah akan mengampuni gitu. Maka memang hanya Allah lah satu-satunya tempat yang tepat untuk kita kembali ketika kita memiliki segala macam persoalan, problematika hidup. Betul. Baik Ustazah, kita sudah dari materi yang dijabarkan oleh Ustazah, kita sudah bisa mengambil kesimpulan nih Ustazah. Tetapi kan closing statement itu tetap kami butuhkan ya Ustazah. Betul. Silakan Ustazah untuk penutup kajian kita pada saat ini. Saya mintakan Ustazah untuk menyampaikan closing statement kita. Ya, baik Mbak Nova dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, karena Allah itu maha segalanya, Allah lah yang kemudian bisa memberikan kita segala macam yang kita minta, kemudian Allah tempat kembali ketika kita mendapatkan segala macam problem. Maka sekali lagi, ketika kita memiliki persoalan apapun, baik itu ringan maupun berat, baik itu kesedihan ataupun musibah apapun, maka tempat kembali kita untuk satu-satunya menjadi tempat curhat kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 36 yang artinya, bukankah Allah itu cukup untuk hamba-hambanya. Jadi kita tidak membutuhkan yang lain, hanya cukuplah Allah untuk hamba-hambanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nova dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah.
Masya Allah, luar biasa. Jazakillah khairan Ustazah untuk pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Kami berterima kasih Ustazah, semakin terbuka ya kami bahwa sesungguhnya teman curhat yang paling baik dan paling aman itu hanya Allah. Betul. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, telah berakhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini bersama Ustazah Siska. Anda tetap bisa menyaksikan program Indahnya Islam di channel kesayangan kita LDS TV, dan saya Nova serta kru yang bertugas pamit undur diri. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.